barisan dan deret. Nah, di sini barisan dan deret itu dibagi dua. Ada yang namanya aritmetika, ada yang namanya geometri. Nah, di sini nanti diperhatikan satu-satu. Jadi ada barisan aritmetika, ada deret aritmetika, ada juga barisan geometri dan deret geometri. Apa bedanya aritmetika sama geometri? Kalau aritmetika, dia itu contoh soalnya itu 2, terus 4, 6, 8, 10. Sedangkan kalau geometri, dia itu 2, 4, 6, 8, 16, 32 dan seterusnya. Jadi gini, kalau aritmetika dia itu loncatnya itu ditambah 2, bisa ditambah atau dikurang. Kalau dikurang berarti dia 10, 8, 6, 4, itu bisa dibalik kayak gini dan seterusnya ya. Berarti dia ini loncatnya dikurang 2. Sedangkan kalau geometri itu loncatnya itu dikali 2. Jadi dia dikali, terserah kalinya mau kali 2 atau kali 3 kali 4. Jadi yang depannya kali 2, ntar belakangnya juga kali 2 kali 2 kali 2. Kayak gini, ini kan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 ini gitu. Atau dia itu bisa dikali atau dibagi. Kalau dibagi berarti misalnya 32, 16, 8, 4 dan seterusnya. 32 itu dia dibagi sama 2, hasilnya 16. 16 bagi 2 lagi hasilnya 8. 8 bagi 2 hasilnya 4. Gitu ya. Jadi bedanya kalau aritmetika itu tambah atau kurang, kalau geometri itu kali atau bagi. Nah, sekarang kalau misalnya aritmetika loncatnya itu bilangnya B atau beda. Tapi kalau misalnya di geometri loncatnya ini namanya R. R itu rasio. Nah, itu bedanya. Nah, kalau di sini kalau mencari beda itu dia rumusnya U2 dikurang U1. Tapi kalau misalnya di rasio itu rumusnya U2 dibagi U1. Jadi mereka ini benar-benar bertolak belakang. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ini rumus mencari barisan. Nah, ini rumus barisan nih, barisan. Contohnya di sini suku ke-7 dari barisan geometri 2, 4, 8, 16, 32. Sebenarnya karena ini suku ke-7, kita bisa aja langsung, ini kan lengkap-lengkapnya ini rasionya itu kali 2 ya kan, ini kali 2, ini kali 2 kali 2. Kamu tinggal tambahin 2 lagi, ini kan udah 1 2 3 4 5 nih, udah suku ke-5. Tinggal tambahin kali 2 lagi sama kali 2 lagi dapat suku ke-7 gitu. Tapi kalau soalnya suku ke-7 enak, dia tinggal langsung aja ditebak dikali 2 kali 2. Tapi gimana kalau nanti soalnya itu sukunya disuruhnya suku ke-54 atau suku ke-100-an. Nah, ini menggunakan rumus seperti ini. Kalau sukunya besar yang lumayan angkanya menghitungnya ini agak rumit, jadi mendingan pakai rumus ini. Rumus ini cara menggunakannya kita tulis UN ARN. Nah, di sini A itu berarti yang pertama ini nih, angka pertama itu A. Berarti dia 2. R-nya itu kan rasio. Rasio itu kan rumusnya yang ini. Ini rasio. Nah, U2 dibagi U1. U2 itu yang kedua kan. Berarti mencari rasio itu yang kedua dibagi yang pertama. Jadi 4 dibagi sama 2, hasilnya 2. Taruh di sini 2-nya. Nah, N-nya itu di sini tadi disuruhnya kita mencari suku ke-7. Jadi kita mau mencari U7. Berarti N di sini hasilnya ini. Ini kan N, ini juga N. Jadi N di sini tuh harus sama kayak yang ini. Dikurang sama 1. Ini tuh pangkat ya. Nah, baru kita hitung 2 di depan itu belakangan.
Jadi bukan 2 kali 2 4, bukan ya, tapi pangkat ini punya 2. Jadi kita mikirin si pangkat ini dulu. 7 dikurang 1 kan 6, jadi 2 pangkat 6. Baru kita hitung nih, 2 pangkat 6 itu berapa? Ini 2-nya turunin, kita kali ini, berarti kan 2 sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali 2 4, 8, 16, 32, 64. Jadi 2 pangkat 6 itu 64. 2 dikali 64 hasilnya 128. Selesai deh. Nah, sekarang kita lihat di sini masuk ke deret. Di sini deret ada 2 rumus. Ini bukannya milih ya. Jadi dia tergantung nanti soalnya. Kalau misalnya nih di sini kan ada SN. Kalau misalnya ini syaratnya nih. Jadi rumusnya mah yang ini. Ini rumusnya, ini syaratnya. Jadi R kurang dari 1. Rasio harus kurang. Rasio, kalau jawabannya rasio itu kurang dari 1 berarti pakai rumus ini. Nah, yang kurang dari 1 itu apa aja? Itu misalnya min 1, min 2, min 3, atau 0,5, 0,7, 0, berapa gitu. Atau 1/2, 1/3, 1/4. Pokoknya yang bentuknya min, bentuknya koma, sama bentuknya pecahan itu berarti pakai rumus ini nih. 1 dikurang R pangkat, bawahnya 1/R. Tapi kalau misalnya di sini rasionya itu lebih dari 1, berarti menggunakan rumus ini. Lebih dari 1 itu apa? Maksudnya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu plus semua ya. Kalau plus semua itu berarti menggunakan rumus yang ini. Tapi kalau ada min, ada koma, ada pecahan, menggunakan rumus yang ini. Yang satunya awal, baru yang keduanya R. Kalau ini dibalik nih, ini rasio duluan baru dikurang 1. Beda ya, nanti hasilnya juga beda. Jadi kalian lihat tergantung entar soalnya apa. Nah, di sini Bu ada contoh. Jumlah 5 suku pertama dari deret 2, 4, 8 dan seterusnya. Nah, ini pertama kita sebelum mencari deret mau pakai rumus yang mana, kita kan harus menentukan rasionya. Jadi kita cari rasio. Rasio itu kan berarti begini kan. 4 dibagi 2. Hasilnya 2. Karena 2 dia plus berarti menggunakan rumus yang ini. Nah, baru deh Bu tulis di sini nih. A R pangkat N kurang 1, R kurang 1. Gini kan rumusnya. Udah di sini disuruhnya jumlah. Kalau ada kata-kata jumlah berarti dia menggunakan rumus deret. Kalau cuman ada kata-kata suku doang, nggak ada kata-kata jumlah, berarti dia barisan. Nah, di sini kalau misalnya jumlah 5, berarti S-nya itu S5 nulisnya. A-nya itu seperti biasa yang awal ya, berarti dia 2. Terus R-nya itu kan rasio. Rasionya yang ini nih. 2 pangkatnya itu ini. Pangkat 5 dikurang 1. Nah, 1 ini besar, bukan pangkat ya. Kalau yang pertama ini kan emang rumusnya pangkat, jadi dia kecil di sini. Kalau yang ini dia besar. Nah, kita balik lagi, R-nya di sini 2 dikurang 1. Baru kita hitung ya. Nah, di sini 2 pangkat 5 berapa? Kita lihat di coret-coretan ini aja nih. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai sini doang nih. Jadi hasilnya itu 32. 32 dikurang 1/2 kurang 1 hasilnya langsung aja 1. Baru ntar di sini lagi 2, 32 dikurang 1 hasilnya 31 ya. Hasilnya 31. Nah, ulangnya di sini 32 kurang 1, 31/1. Oh iya, maaf. Kalau per 1 berarti sama aja ya. Jadi dia kan ini 31 dibagi 1 hasilnya tetap 31. Udah langsung 31 dikali 2 hasilnya jadi 62.